Halo, assalamualaikum cat lovers. Kali ini saya mau berbagi info bagaimana cara memandikan kucing. Kebetulan saat ini saya akan memandikan kitten berusia 1 bulan. Yang pertama kita harus siapkan adalah air hangat. Kita pastiin dulu airnya nggak dingin dan juga nggak terlalu panas. Ya sedang lah, hangat, cocok buat kitten. Dan juga itu saya menggunakan baskom aja ya. Dan airnya saya kurangin biar nggak tenggelam itu kittennya. Itu sambil nunggu airnya rada sedikit sedang panasnya, hangatnya, itu saya siapin sampo buat kittennya biar nggak susah nantinya. Ya kalau samponya saya pakai sampo yang ada di shop aja, atau kalau teman-teman mau pakai sampo sendiri yang recommended silakan, bebas. Nah itu saya keluarin kittennya satu persatu. Nah airnya sengaja ngerendam cuma batas kakinya aja ya, nggak nyampe ke dadanya, nggak nyampe perut. Itu biar kotoran di kaki-kaki, di kuku, biar mudah dan gampang untuk dibersihkan. Dan langsung saja itu udah direndam kayak gitu, disiram badannya, dibasahin bulu-bulunya. Itu hati-hati ya teman-teman, itu jangan sampai kena airnya masuk ke kuping gitu. Nyiramnya juga saya nggak siram, janganlah, baiknya jangan disiram ke itu, wajahnya dulu, badannya aja, karena nanti kasihan kitanya kan masih kecil, baru 1 bulan, takutnya nanti dia flu atau pilek gitu. Langsung saja itu udah, kalau bulunya udah basah, nah itu wajahnya saya lap-lap dikit aja biar kering, itu biar basah itu yang bagian hidungnya. Itu kan biasanya kitten ada keraknya itu. Nah itu langsung kita basahin aja. Kalau terasanya udah bulunya udah rata basahnya, baru bisa kita tambahin, kita kasih sampo. Semakin lama itu kan kotoran yang ada di kuku-kukunya itu biar makin lembut ya, makin cepet tanggal. Langsung aja kita kasih sampo. Saya kasih samponya sedikit aja, dan saya pemberiannya juga di badannya aja dulu. Fokuskan itu membersihkan bagian ekor, bagian tengkuk, sama bagian jari jemari kakinya itu, karena di situ kan masalah utamanya. Jangan sampai kittennya bermasalah, apalagi kalau sampai jamuran. Kitten saya ini sebenarnya udah 1 bulan 1 minggu lah, kurang 1 hari. 1 bulan 1 minggu kurang 1 hari. Nah itu udah dikasih sampo, kittennya kita diamkan sebentar biar samponya membersihkan dengan tuntas. Kemudian kita bilas. Sebelum dibilas ya kita gosok-gosok dulu teman-teman. Itu biar kerak-keraknya yang pada nempel itu kan udah lembut ya. Jadi kan udah aku diamkan sebentar, sekitar 5-10 menit. Nah itu kuku-kukunya dibersihin, gampang banget kalau udah direndam di air hangat. Bersihin kupingnya, nah dibilas itu. Nah ambil satu lagi. Bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan nanti bisa langsung di komen aja, sebisanya nanti saya akan bantu jawab sesuai dengan pengetahuan saya. Itu fokus ya, itu kukunya itu. Kalau kitten saya ini nggak tahu kenapa kukunya bisa kotor kali. Belum bisa makan kering ini. Tapi mungkin 1 minggu kemudian udah bisa dilatih untuk makan makanan kering. Kalau airnya hangat itu kittennya nggak itu ya, nggak rewel. Tapi kalau airnya dingin, mana kittennya bisa kedinginan, rewel gitu. Pastiin aja itu kakinya kerendam, bersih,
Bisa dilihat, difokuskan itu di bagian jari jemari dan juga di bagian hidung. Hati-hati ya itu cat lovers, jangan sampai masuk ke kuping airnya itu, enggak, jangan sampai masuk ke kuping gitu. Nanti malah adalah dulu kasusnya aku mandiin kucing baru-baru dulu sekitar 7 tahun yang lalu. Habis dimandiin 2-3 hari kemudian kupingnya berair kayak ada nanah gitu. Ya maklumlah dulu kan nggak tahu ya, belajar sendiri, lihat tutorial gitu. Nah, kalau sekarang alhamdulillah udah udah sering grooming ke rumah-rumah juga. Buat teman-teman aja sih, teman-teman yang satu hobi gitu, pastiin bersih ya itu, maksudnya nggak keras-keras juga, itu kelihatannya aja. Sesudah digosok tadi ya, ini tinggal dibilas aja, airnya banyak ya, itu pastiin airnya hangat, lebih hangat sedikit nggak apa-apa sih, malah bagus gitu, malah cepat bersih dan kotorannya luntur semua. Nggak terlalu hangat tapi terasanya hangat gitu. Kalau airnya dingin itu kotorannya rada susah atau rada bandel, masih nempel aja di bulu-bulu kucing atau di kaki kucingnya itu. Ini saya ambil satu. Oh iya, itu kalau bisa ya, kalau lagi mandiin kucing itu cuacanya lagi panas, mataharinya lagi bersinar dengan cerah gitu. Nah itu cara penyiramannya dari belakang ya, jangan disiram di bagian wajahnya. Kalau mau siram di bagian wajahnya itu kupingnya ditutup atau ditunggitin ke depan gitu, biar airnya nggak masuk. Tuh, fokus di bagian hidung, mudah sekali tanggalnya, sangat mudah dan bersih sekali. Apalagi ini airnya hangat ya, kittennya bersih banget setelah dimandiin. Sampo-nya juga sampo biasa. Itu aku pakai sampo biasa ya, itu sampo Lifebuoy warna merah. Lihat ya. Dan aman banget buat kitten, sampo Lifebuoy. Bagi teman-teman yang punya sampo sendiri sampo yang lain juga nggak apa-apa. Nah itu setelah dibilas, nah sekarang dikeringkan. Fokus ke bagian di tengkuknya, itu di tengkuk di bagian belakang itu biasanya kalau ada jamur atau kotoran dari kuping yang masih tersisa, dan itu lihat bagian hidung, dan itu sengaja digosok kayak gitu biar badannya panas, nggak keras-keras sih, kelihatannya aja keras gitu. Aku gosoknya lembut-lembut kok. Nah itu dia cepat kering dan kittennya nggak rewel sama sekali. Kalau pakai air dingin, jamin saya itu kittennya bisa ngeong-ngeong manggil induknya, rewel. Nah itu tinggal dilap-lap dikit aja, udah bersih banget malah. Tuh udah bersih. Ini kitten Himalaya ya, udah dibersihin, udah dikeringin pakai handuk. Nah sekarang waktunya di blower. Aku sengaja pakai kandang, dikurung dalam kandang kayak gitu, lebih mudah. Kitanya nggak lari-lari, nggak kemana-mana gitu. Dan juga kalau teman-teman mau mengarahkan anginnya itu jangan ke wajahnya ya, jangan ke bagian kuping gitu, cukup ke bagian di bawah dagu, di bagian leher ke bawah gitu. Kalau mau keringin di bagian kepalanya, dari belakang, dari tengkuknya, itu bisa disemprot dari tengkuk. Nah lihat tuh ya, tuh kan, kalau udah dimandiin baru dikeringin emang kayak gitu, pada rewel. Nanti kalau udah setengah kering, mereka udah mulai anteng dan bisa dikeluarin satu-satu. Kalau saya sekarang gunain itu blower keong ya, itu belinya di online aja, harganya murah kok. Kemarin aku beli sekitar 200.000 sama ongkir. Harganya murah, mereknya itu apa ya, lupa. Dan awet itu udah 4 tahun aku pakai. Aku pakainya udah 4 tahun dan sampai sekarang masih awet.
masih awet aja. Lumayan lah buat ngirit-ngirit bagi teman-teman yang punya kucing di rumah, daripada grooming di luaran. Itu bisa resiko jamur, ya kan, bisa resiko virus di pet shop yang kurang bersih ya. Itu pernah ada pengalaman teman aku yang bawa kucingnya sesudah di grooming, malah sakit 2-3 hari kemudian, malah mati gitu. Ternyata kena virus kata dokter hewan. Nah dari situ aku nggak ini lagi kalau untuk mandiin kucing di pet shop. Nah, ini udah separuh kering, tuh udah pada bersih, udah bisa dikeluarin nanti, udah mulai anteng mereka, nggak rusuh lagi, nggak kerasa gerusuk lagi. Mereka mungkin udah pada nyaman juga ya. Nah itu cara ngeblowernya, bagian belakang dikeringin dulu di bagian ekor khususnya, biar nggak jamuran ya. Fokuskan juga di bagian jari-jari kakinya itu harus kering gitu, benar-benar kering tuh. Dan aku nggak ada ngarahin blowernya itu ke arah kuping, enggak, tuh ke arah tengkuknya itu dulu. Usahain nggak anginnya itu blower yang langsung dari blowernya, yang nggak ngarah ke kupingnya, nanti kasihan kucingnya, bisa sakit. Tuh udah bersih, udah cantik. Pastiin kering semua. Kalau mau keringin bagian kepalanya itu dari tengkuknya itu, ditundukin kucingnya, gitu. Nah, bisa diambil satu lagi, itu udah kering, udah bagus, udah wangi. Tuh kayak gitu aja dari bagian belakang ya. Kiritannya juga nyaman. Kalau dari bagian kepala kiritannya kasihan, itu nggak susah napas mereka tuh. Kalau semuanya udah kering ya aman deh. Kalau kita mandiin sendiri itu lebih hemat ya, jauh hematnya, ketimbang kita harus mandiin ke pet shop. Bersihnya juga nggak tentu. Aku pernah mandiin kucing temanku waktu lagi grooming. Temanku komplain, katanya aku mandiin kucing di pet shop A gitu, malah pulangnya sama aja kayak nggak dimandiin, cuma bedanya wangi aja. Tapi kalau kita mandiin sendiri, tuh lihat kan hasilnya, tuh bersih, gendut. Nah udah selesai dimandiin ya langsung aja disusuin sama induknya. Mereka udah pada aus kayaknya, udah pada haus. Aku nggak tahu ya itu kenapa kitanku bisa ada yang warna hitam polos. Itu induknya Himalaya, padahal bapaknya Maine Coon loh. Bapaknya Maine Coon. Bersih ya teman-teman. Sebenarnya aku samponya itu aku campur, tapi nantilah ya aku kasih tahu campurannya apa biar bersihnya total kayak gitu. Padahal nggak pakai degreaser. Kalau pakai degreaser lebih bersih lagi nih. Buat teman-teman yang mempunyai pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Sebisanya saya jawab. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.